Mil, Gimana perasaannya nih ini? Tanya aku Kamila gimana kak? gimana Apa siapa Mil? tuh berikan besok gimana kayak Mila, kayak Pup? Oke, semuanya sampai dulu 1, 2, dan 3, tahan. Sekali lagi. Mam sekali mungkin apa aja sih om rangkaiannya? Tadi ikutin nggak dari pagi nggak? Enggak, Om. Waduh. Apa aja nih om? Jadi memang untuk acara Batak ini yang panjang ya acara kita. Kita kan ada beberapa tahap nih. Pertama tadi pagi ada acaranya itu mangain. Namanya mangain itu adalah ngangkat anak dan memberi marga sama Mila. Nah, jadi kalau orang Batak itu kan kalau kawin dan mau ingin melaksanakan adat, maka kan harus ada dua marga, harus sama-sama punya marga dong kan, karena adatnya mau dijalankan. Bisa aja kawin sama marga, tapi pasti kan bisa jalanin adat. Karena mau jalanin adat, maka Mila diangkat dulu jadi guru damani. Kenapa guru damani? Saya kan damani, ya kan? Jadi dibikin marganya istri, jadi bapaknya Mila jadinya jadi abangnya dia lah. Anaknya dia jadi tadi di Wadi Senayan sudah dibuat anak-anak. Setelah dia resmi jadi guru damani, maka berjalanlah adat kan. Hari ini rangkaian kedua ini namanya martupol. Martupol itu sebenarnya pranikah. Nah, jadi kalau di jemaat di gereja itu kan begini, kalau ada orang mau kawin, di-announce dulu kepada jemaatnya semua publik. Ditanyakan, ada nggak yang komplain, yang keberatan atas perkawinan ini? Siapa tahu dalam salah satu pihak udah pernah dijanji sama orang gitu. Itu inti acaranya sebenarnya. Nah, jadi itulah martupol dan sekaligus tadi dua acara tukar cincin, ya kan? Jadi kita bertanya, dulu kan di Bali ada mereka kenal cincin gitu kan? Tapi ini yang resminya gitu. Kalau kemarin kan alanya zaman anak muda itu ya, kalau resminya itu orang tua di situ. Jadi itu rangkaian pertamanya. Setelah nanti dari acara martupol ini baru tunggu satu minggu kan, nggak ada komplain, baru nanti hari Jumat tanggal 5 bulan 5 tahun 2023 ini baru dilakukan pemberkatan di gereja ini juga. Pemberkatan disitulah mereka sah dinikahkan menjadi suami istri tanggal 5. Nah, kemudian setelah itu kebetulan memang tanggal 5 itu pas juga hari ulang tahun saya juga kebetulan ya kan. Jadi ya mungkin ada sedikit lah ya habis acara pemberkatan kita di sini selebrasi sedikit, tapi intinya semuanya pemberkatan. Nah, kemudian tanggal 5 ya. Nah, baru besoknya tanggal 6 barulah dibuat upacara adat yang sebenarnya. Kalau tadi itu kan prakondisi istilahnya kan, mempersiapkan gitu kan, membicarakan. Nah, kalau tadi itu sebenarnya juga bicarakan tentang kalau pada umumnya orang kalau itu mahar kan, namanya makusik. Dan makusik itu selalu bicara tentang berapa sih maharnya untuk Mila dan itu. Fantastis sih om, fantastis kan om ini keluarga ya. Ya panjang kali ya ceritanya ya. Jadi mahar di dalam orang Batak itu selalu uang. Nah jadi waktu dulu saya juga kawin, saya kasih mahar sama istri saya berupa uang. Dan jumlahnya itu dinego, dibicarakan berapa gitu ya. Tapi ini karena Yakub ini adalah kawin sama Buru Damanik yang paribannya istilahnya kan, jadi anak omnya kandung. Nah dalam adat, Yakub ini nggak perlu harus negosiasi soal harga, tidak bicara tentang mahar. Nah tapi tetap akan diberikan nanti kepada keluarga Mila mahar yang jumlahnya nggak perlu diumumkan, nanti kita berikan pada satu tempat. Nah, itu apakah bentuknya bisa macam-macam lah ya, diserahkan sama keluarganya Mila. Dan itu nggak dibicarakan karena kawin sama paribannya. Ya, nanti di samping itu juga ada juga nanti diberikan juga kepada keluarga Rubin Damanik yang mengangkat Mila. Jadi kita kasih dua, satu kepada yang orang tuanya Mila sebagai yang melahirkan Mila, satu lagi yang angkat gitu. Nah
itu tadi itu. Nah, setelah itu baru di tanggal 6 itu upacara adatnya. Nah ini acara adatnya. Jadi di situ disebutkan pesta adat. Namanya ada pestanya tapi adatnya ada juga. Sebenarnya orang Batak sampai di sini saja. Ya. Nah kalau udah sini sudah selesai, udah sah. Jadi dia juga kawin menurut agama, dia juga kawin menurut adat. Boleh juga secara agama aja kan udah sah, tanpa adat juga bisa. Tapi kalau orang Batak biasanya dia selalu mengikuti adatnya. Jadi ada perkawinan agama, ya, ada perkawinan menurut negara, catatan sipil, ada perkawinan adat. Jadi tiga-tiganya ini jalanin nih sama yang Rangkaian pesta adatnya nanti apa aja sih Om, bocorannya sedikit? wah itu panjang sekali. Kalau saya hanya cerita dulu ya, waktu putri saya kawin itu mulai pagi sampai jam 1:30 pagi. Bayangin dari pagi itu karena banyaknya tamu gitu ya. Kita berupaya sebenarnya. Kenapa? Biasanya kawin itu hari ini paginya adalah pemberkatan, langsung siangnya itu langsung upacara adat. Nah kali ini kita bisa pemberkatan sendiri di tanggal 5, besoknya hanya upacara adat saja. Nah, Pak, maharnya berapa sih Bu? Nah, Tadi dan maharnya. tadi ini kan karena paribannya, karena memang dia kalau cabur udah mandi, gitu paribannya itu istilahnya dia nggak perlu bicara soal mahar, tapi akan dikasih nanti dan tidak perlu dideklar kepada umum. Tapi sekiranya jatuh kawin sama marga lain, dia harus bicara tentang berapa maharnya. Disebut dalam orang Batak itu berapa tuhornya. Tapi cincinnya tadi cincin apa? Berapa kerat? Kalau cincin kawin kan itu hanya simbol saja. Bang Oto, Om menerima Mira sebagai Mantu. salah satu anak perempuan yang ada ini. Om. Ya, kalau Gimana sih sosoknya seperti apa? ya kalau tadi ada yang kalau waktu dia di Senayan kan itu kita kan memberikan tadi sama kalung sama gelar waktu di sana. Itu sebenarnya sebagai tanda, ya, tanda kasih dari keluarga, berikan kalung sama Mila, dan uang, kasih cincin, itu tanda kasih dari keluarga bahwa kita betul menerima Mila ini sebagai menantu dan sekaligus kita anggap sebagai anak kita sendiri. Jadi memang kami berdua ini sama mantu-mantu kami itu selalu kita perlakukan sebagai anak, dan mereka juga menganggap kita sebagai orang tua sendiri. Nah, begitu juga Mila, karena dia sudah kita terima sebagai mantu, dan kita anggap sebagai anak sendiri. Nah, makanya kita kasih tadi itu semacam tanda itu tadi di Senayan tadi. Bang, rencana berapa undangan nanti? 1000 atau berapa? Mungkin lebih berapa? 10.000 Bang. Oh enggak, karena tempat nggak bisa. Dan yang kita lihat nanti lah, Presiden akan diundang? yang kita lihat nanti lah apanya, bagaimana apanya ya caranya. Karena setelah itu kan dia ada resepsi lagi kan. Jadi tadi kita sebut ada, setelah ada nanti ada resepsi buat sama dia. Kemudian setelah resepsi ya anak-anak muda lah, setelah resepsi anak-anak muda mungkin ada acara sendiri mereka di Bali setelah itu lagi. Jadi banyak sekali memang kan, mulai dari tadi pagi di Senayan, Mangain satu, sini Martusko, terus ya ada Markusip, Marco Raja tadi kan, tapi disatukan ya. Sebenarnya itu tiga event tapi disatukan. Tadi disatukan hari ini, terus tanggal 5 3 ya, baru tanggal 6 baru resepsi, baru di Bali. Jadi 6 acara yang panjang, tapi itu kita jalani menurut adat ya, supaya Mila juga tahu bahwa sebagai orang Batak itu ya itulah yang harus diketahuinya gitu. Tapi udah diajarin sih Bang kayak adat-adatnya kayak ini manggil ini ke pulang gitu. Ya ini mamanya ini yang Dia suka bertanya. Dia mau belajar. Berarti kayak berarti begini ini Iya, jangan sampai iya, salah. dia mau belajar. panggil om, panggil naburu, panggil Iya. tulang gitu kan udah. Bu, kalau Ibu lihat sosoknya Mila seperti apa sih? Di mata Ibu sendiri ya, pandangan Ibu. Dia orangnya ada
Ya. Mbak. Batak ngomongnya yang gede, kalau dia kan pelan ngomongnya, tapi dia ngomong. Bang, melepas anak lelaki satu-satunya seperti apa sih nih Bang? Akhirnya sudah menikah. Mau menikah. Ya kita sebagai orang tua tentunya kan senang, ya kan? Kan kita kan anak saya 4, 3 perempuan sudah kawin semua, ya, kemudian tinggal Yakub sendiri. Waktu kecil kita beranggapan ya tentunya karena anak satunya yang penting dia bisa sekolah baik, ya kan? Hidupnya bagus. Itu sudah dilaluinya, ya sekolah dia pada liburnya bagus, sekolahnya bagus, kerja bagus. Ya sekarang tinggal kita berdoa lagi supaya dia berkeluarga juga dalam keluarga yang bagus kan. Jadi sebagai orang tua nggak ada pikiran yang lain sih, bagaimana anak kita bisa dapat istri, kemudian punya keluarga yang baik. Ya kalau perasaan kita di satu pihak kita ya senang karena bagaimanapun anak kan memang harus kawin, gitu kan? Tapi walaupun kita merasa kalau dia udah kawin, wah berarti kan dia harus mandiri dengan keluarganya kan. Jadi memang rasa berat, tapi ya itu konsekuensi logis yang harus kita terima sebagai orang tua. Kita kan hanya mendoakan saja dalam hidup mereka supaya bisa baik gitu. Nah kalau kita kan memang kebetulan waktu perempuan kita lepas dibawa orang. Kalau ini kan kita dapat anak baru lagi sekarang kan ditambah. Jadi satu pihak dia harus mandiri, di satu pihak kita juga dapat anak baru kan, Mila jadi anak kita. Jadi ya nano-nano lah pikirannya. Nano-nano ya. Melihat perjalanan cinta dia dari awal seperti apa sih Bang sampai akhirnya mau menikah sendiri? Ringkas aja nih Bang. Wah. Ya kita dia hanya kita kan menyerahkanlah sepenuhnya kepada dia, memilih siapa yang menjadi calon dia. Kita anggap kan Yakub kan sudah dewasa, dia tahulah istri yang harus menjadi istri dia siapa. Kita hanya sebagai orang tua ya tentu membimbing, ya mendoakan kan gitu. Ya, soal cinta mereka tanya dia dong. Bang, ada nasihat khusus mungkin terakhir ini buat Ya kalau saya sih sama yang kan kemudian teman, saya sama dia kan teman ya. Kita bisa jalan sama, bisa borong sama-sama, bisa main sauna sama-sama. Jadi saya sama dia sih dekat, nggak ada yang rahasia buat kita sih. Jadi kita sebut aja sama mamanya yang, tapi kalau yang ditentukan dia selalu bicara sama mamanya kan, yang spesifik yang dirahsia mereka ada berarti berdua nih sama saya nih. Namanya sama yang Tuhan dekat, mudah-mudahan nanti juga mudah-mudahan juga. Oke Bang, mungkin terakhir ada nasihat khusus buat Yakub dan Mila setelah ini. Ya nasihat saya sih sama Yakub dan Mila dalam hidup ini tetap harus rendah hati, nggak boleh sombong. Kedua, harus takut akan Tuhan, karena bagi saya kita ya bahwa takut akan Tuhan itu adalah permulaan dari pengetahuan. Jadi kalau orang sudah takut akan Tuhan, saya yakin hidupnya akan baik, Tuhan akan tambah. Tapi kalau sudah orang tidak takut sama Tuhan lagi, pasti akan celaka. Jadi nasihat saya dari kecil selalu saya tanya, kok kemana pun kau pergi, kamu akan takut akan Tuhan. Adakan Tuhan dalam hidupmu, tidak ada yang lain-lain. Jadi nasihat saya itu saja. Kalau udah dia pegang itu, di saya hidupnya akan baik. Oke Bang. Oke Bang. Ya, terima kasih ya.